Selamat siang Bu Herena, perkenalkan nama saya Elena Berada Talisandra dengan NIM 244003890 dari kelas LA41. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya mengenai UTS stokastik. Di sini terdapat 4 soal dan saya akan memulai dari soal nomor 1. Nah, berikut adalah data pengamatan tentang waktu antar kedatangan pelanggan di suatu SPBU. Nah, untuk soal nomor 1A, ringkas data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi dan histogram. Gunakan kelas interval 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan seterusnya. Nah, untuk memasuki tabel frekuensi, kita juga harus membuat tabelnya dulu di sini, karena di soal ini masih berupa gambar, kita juga harus menyalin ulang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mencari dulu soal banyaknya total data, yaitu dengan menggunakan rumus count, terus kita select semua datanya ini semua, kita select, dan juga langsung enter. Nah, berarti di sini ditemukan untuk jumlah data semuanya itu, keseluruhan itu 108 data. Nah, selain itu kita juga menentukan nilai tertinggi dari datanya. Kita bisa menggunakan rumus dari Excel, yaitu max, dengan select semua datanya juga, terus habis itu kita enter, nah ketemu datanya itu 15,9, dan untuk rumus min-nya itu sama kayak max, tapi bedanya kita mencari nilai terendah. Sehingga kita bisa menggunakan rumus min dengan select semua data dan juga enter, dan didapatkan data terendahnya itu 0,1. Nah, selanjutnya itu ada range. Range itu data data tertinggi dikurangin data terendah. Nah, pas dikurangin kita mendapatkan jawabannya itu 15,8. Selain itu kita juga harus mencari banyaknya kelas. Nah, mencari banyaknya kelas ini kita menggunakan rumus 1 plus 3,322 kali log N32. N32 ini kita yaitu jumlah banyaknya data. Nah, setelah kita enter, kita jadi mengetahui banyaknya kelas itu aja berapa sih. Banyaknya kelas itu aja 7,755, atau bisa kita round up. Round up itu kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas menjadi 8. Nah, untuk panjang kelas, ini kita mencari dengan kita bagi range dan juga dengan banyak data. Sehingga ditemukan panjang kelasnya itu adalah 2,037, dan kita round up juga, itu kita bulatin ke atas sehingga panjang kelasnya itu ada 3. Nah, setelah mengetahui n max, min, range banyak kelas, nah kita bisa langsung membentuk tabel frekuensinya. Nah, karena di sini max-nya itu 15,9, berarti kita buat intervalnya itu dari 0. Nah, ini kan minnya 0,1, berarti intervalnya itu kita buat 0 sampai 16. Jadi di sini kita buat intervalnya 0 sampai 1, sampai 1 sampai 2, 2 sampai 3, sampai 15 sampai 16. Nah, kenapa di sini 15 sampai 16? Berdasarkan tadi nilai max. Dan di sini juga berdasarkan nilai min-nya. Nah, selanjutnya untuk kita mencari nilai frekuensi di sini, kita menggunakan rumus frekuensi. Nah, C27 ke 38 ini kita pakai karena untuk mengolah datanya dari semua data dengan menggunakan batas interval kelas atas. Nah, karena di sini kita menggunakannya batas intervalnya kelas atas. Nah, ini kita select semua, terus habis itu kita enter. Nah, nanti ketemu yaitu frekuensi dari masing-masing interval kelasnya. Nah, di sini kan udah ketemu nih frekuensinya berapa. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek, itu kita bisa ke conditional formatting, ke new row, pencet yang format only cell that contain it. Nah, sebelumnya itu kita di sini dulu, kita kembali ke data, conditional formatting, new row, format only cell that contain. Nah, misalnya kita mau ngecek interval 0 dan juga 1. Tadi kan interval 0 dan 1 itu ada 11 frekuensinya. Nah, kita pakai misalnya filenya ini. Kalau misalnya frekuensinya 0 sampai 1. Nah, ini langsung kita okein aja. Nah, di sini dapat kita hitung itu
interval kelas 0 sampai 1 dengan frekuensi 11 apakah benar atau enggak, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berdasarkan ini berarti frekuensinya sudah benar. Nah, habis itu kita hapus aja. Nah, selanjutnya untuk mencari frekuensi relatifnya, itu kita langsung menggunakan frekuensi yang sudah kita ketahui dibagi sum dari frekuensi yang sudah kita ketahui ini juga. Nah, frekuensi yang udah kita ketahui ini kita kunci biar datanya nggak beda. Jadi kita ketik F4. Nah, setelah itu kita langsung okein. Nah, jadinya frekuensi relatifnya itu segini. Nah, untuk frekuensi kumulatif itu merupakan pertambahan dari frekuensi-frekuensi yang sebelumnya. Jadi frekuensi relatif ini ditambah frekuensi kumulatif. Nah, untuk yang frekuensi kumulatif pertama itu masih merupakan frekuensi relatif. Nah, kalau misalnya udah masuk frekuensi kumulatif yang kedua, kita langsung nambahin jadi frekuensi relatif yang kedua dan juga frekuensi kumulatif pertama. Nah, berlaku juga untuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita udah langsung frekuensi kumulatif, kan kita bisa langsung drag ke bawah. Nah, itu nanti pasti totalnya itu adalah 1. Selanjutnya, untuk histogram chartnya itu kita menggunakan frekuensi dan juga interval kelasnya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke insert. Nanti ada recommendation chart. Nah, ini udah histogram chart, terus nanti kita oke, jadinya seperti ini. Jadi di sini merupakan frekuensinya dengan interval kelasnya. Nah, untuk interval kelas 0 sampai 1, frekuensinya itu 11. Nah, ini benar. Selanjutnya, untuk yang soal 1B, lakukan Gartner's of Fit untuk mengevaluasi apakah distribusi data tersebut sesuai distribusi eksponensial menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Nah, berarti di sini sudah diketahui hipotesis 0 atau hipotesis awalnya itu nilai alfanya kurang dari p-value, maka data sesuai dengan distribusi eksponensial. Nah, jika hipotesis yang kesatunya itu nilai alfa lebih besar dari p-value, maka data tidak sesuai dengan distribusi eksponensial. Nah, di sini juga kan kita diketahui gunakan tingkat kepercayaan 95%. Berarti di sini alfanya itu 100 kurang 95%, berarti 5%. Jadi alfanya itu kita pakainya 0,05. Nah, di sini kita langsung kopas aja dari yang atas, yang interval kelas, batas atas interval kelas, sama frekuensi. Nah, di sini karena objek yang kita udah ketahuinya itu observer frekuensinya itu kita pakai frekuensi yang data asli. Nah, kita tulis aja langsung dari yang copyan di atas. Nah, O itu apa sih? O itu yang observernya. Nah, untuk yang E atau expected ini merupakan nilai frekuensi atau data apapun yang kita ekspektasikan. Nah, di sini kita pakai mean untuk sebagai expected frekuensinya. Jadi di sini kita pakai simbolnya E. Nah, untuk melakukan goodness of it ini ada rumusnya. Rumusnya itu 0 kurang E pangkat 2 per E, yaitu observer frekuensi dikurang expected frekuensi dipangkatin 2, lalu nanti dibagi expected frekuensi. Nah, di sini langsung kita masukin aja rumusnya. Kalau udah sesuai rumus, kita bisa langsung apply-in, terus langsung drag bawah. Nah, ini kita langsung mendapatkan nilai-nilainya. Nah, selanjutnya untuk mencari chi-square-nya juga, itu cuman kita tinggal bisa sum. Sum-nya sum apa? Sum dari rumus Gartner's of Fit-nya. Kita sum, sehingga kita mendapatkan nilai chi-square-nya itu 123,111. Dan untuk p-value-nya itu, kita menggunakan chi-square distribusi untuk mencari tabel p-value-nya.
Nah, rumusnya kalau di Excel itu apa sih? Nah, rumus di Excel-nya itu ini, yaitu ini chi-square distribusi. Nah, kalau udah kayak gini, yang ininya, yaitu yang tadi chi-square-nya itu, terus abis itu titik koma 15. Nah, setelah itu kita tinggal okein dan didapatkan p-value-nya itu 4,70368. Nah, di sini kita kan jadi sudah mengetahui alpha sama p-value-nya. Kita bandingkan alpha dan juga p-value-nya. Nah, alfanya itu adalah tadi 0,05 dengan p-value-nya yang sudah kita cari yaitu 4,703. Sehingga alfanya itu lebih besar dari p-value. Nah, kalau alfa lebih besar dari p-value, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Karena nilai alfa lebih besar dari p-value, maka datanya itu tidak sesuai dengan distribusi eksponensial. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2. Nomor 2 ini diketahui pasien datang secara acak di loket pendaftaran sebuah rumah sakit yang hanya dilayani oleh satu orang petugas. Waktu antara kedatangan adalah eksponensial dengan rata-rata 20 menit, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani adalah uniform antara 10 dan 15 menit. Dengan asumsi bahwa pasien pertama tiba pada waktu ke 0 saat loket buka, lakukan simulasi Monte Carlo menggunakan Excel dengan sampel size 25 random number untuk menentukan A. Rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran. B. Rata-rata jumlah pasien yang mengantri di loket pendaftaran. Dan C. Seberapa sibuk petugas melayani pasien di loket pendaftaran. Nah, di sini kita membuat dulu random number-nya, yaitu pasiennya itu 1 sampai 25. Karena di sini kita dikasih sampel size-nya 25 random number. Jadi kita buat dulu 1 sampai 25. Nah, untuk random number yang pertama, kenapa yang satu itu kita kosongin? Karena pastinya untuk pasien pertama itu tidak membutuhkan waktu tunggu. Nah, jadi kita membuat random number di yang kedua. Random number itu cuma tinggal kita menggunakan rumus yaitu rand. Dan seperti ini, maka nanti akan keluar random number. Nah, nanti kita drag aja seperti ini ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan random number 1, kita bisa nih mengetahui waktu kedatangan pasiennya. Nah, karena tadi diketahui waktu kedatangan pasien pertama itu adalah 0, maka kita tulis yang pertama itu adalah 0. Nah, untuk waktu kedatangan pasien yang kedua, nah ini di sini kita baru menggunakan rumus. Kita waktu kedatangannya dulu kita tulis di sini dengan rata-rata waktu kedatangan itu min 20 kali ln C19. C19-nya itu random number. Nah, hal ini tuh berlaku juga untuk yang selanjutnya. Selanjutnya juga seperti itu, yaitu kita pakai waktu kedatangan pasien yang kedua itu tadi berapa, ditambah min 20 itu rata-rata waktu kedatangan yang sudah diketahui, dikali ln C20. C20 adalah random number yang random number 1 yang ketiga. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita langsung drag semuanya, maka kita nanti bakal dapat untuk rata-rata waktu kedatangan untuk sampel size yang ke-25. Nah, di sini juga kita ada random number kedua. Kenapa sih kita menggunakan random number 1 dan random number 2? Jadi random number 1 itu digunakan untuk waktu kedatangan pasien. Dan random number kedua itu dilakukan untuk waktu pelayanannya. Nah, sehingga pas di sini di waktu pelayanan kita bisa menggunakan rumus 10 tambah 5 kali D18. D18 itu dari random number yang kita udah ketahui. Nah, di random number yang kedua ini, yang ke satu itu udah terisi karena di random pertama itu kan tadi sudah kosong. Di random number kedua kan waktu pelayanan pasti sudah ada waktu kedatangan pasiennya. Nah, hal ini juga berlaku ke seluruh random size-nya. Jadi kita langsung tinggal di drag aja, nanti kita dapat mengetahui waktu pelayanannya. Nah, untuk waktu pergi dari RS-nya, kita bisa menggunakan rumus max. Kenapa kita menggunakan rumus max? Karena max itu agar waktu pergi dari RS-nya itu tidak minus. Jadi akan langsung
tidak berkurang gitu waktunya. Jadi kenapa kita pakai waktu yang paling tinggi max-nya. Nah, di sini yaitu G18 itu waktu pergi dari RS pasien pertama dibandingkan dengan waktu kedatangan pasien yang kedua tambah waktu pelayanan yang kedua. Nah, di situ kita bakal mendapatkan waktu pergi dari RS si pasien keduanya itu berapa. Nah, itu juga berlaku untuk keseluruhannya. Selanjutnya untuk waktu menunggunya, kita bisa menggunakan rumus IFS dengan waktu kedatangan pasien kurang dari waktu pergi dari RS. Ini merupakan kayak batasan gitu. Nah, waktu pergi dari RS dikurangin waktu kedatangan pasien, terus kita batasin lagi, yaitu waktu kedatangan pasien lebih besar dari waktu pergi dari RS. Nah, ini kita if, setelah sudah selesai semua, kita drag. Nah, kenapa ini ada yang kosong-kosong seperti ini? Kalau ada yang kosong-kosong kayak gini, berarti tandanya orang pasien tersebut tidak ada waktu menunggunya. Jadi misalnya pasien kedua ini selesai jam 2.45, sedangkan pasien ketiga itu masuknya jam 3. Berarti kan pasien ketiga tidak ada waktu menunggunya, karena jam 2.45 itu pasien kedua itu sudah keluar. Di sini kita juga menghitung total dari waktu pelayanan dan juga rata-rata dari waktu menunggu. Jadi rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran itu kita pakai total dari waktu menunggu dengan jumlah sampel size-nya itu, yaitu menghasilkan 7,946,05094. Nah, kalau ingin dibuletin ke atas, kita bisa run up. Run up ini. Sehingga rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran adalah 8. Nah, untuk yang B, 2B, rata-rata jumlah pasien yang mengantar di loket pendaftaran itu dapat kita lihat menggunakan rata-rata waktu menunggu dengan waktu pergi dari rumah sakit. Jadi, waktu tunggunya itu adalah yang 7,946 dibagi waktu pergi dari total dari waktu tunggu total dari waktu pergi dari rumah sakit. Sehingga kita dapatkan yaitu 0,015. Nah, selanjutnya untuk yang 2C itu, seberapa sibuk petugas melayani pasien di loket pendaftaran dapat dilihat menggunakan rata-rata waktu pelayanan dan waktu pergi dari rumah sakit. Nah, kenapa ini menjadi rumusnya, yaitu karena rata-rata waktu pelayanan merupakan petugas yang melayani pasien. Maka dari itu kita menggunakan rumus tersebut, yaitu rata-rata waktu pelayanan dengan waktu pergi dalam sakit sehingga menghasilkan 0,6113. Nah, berikutnya soal nomor 3. Aji suka makan di restoran asing, makanan favoritnya adalah makanan Cina, Jepang, dan Thailand. Rata-rata Aji membayar 100.000 untuk makanan Cina, 105.000 untuk Jepang, dan 106.000 untuk makanan Thailand. Kebiasaan makanan Aji mudah diprediksi, yaitu peluangnya 70% bahwa makanan hari ini pengulangan dari kemarin dan peluangnya sama untuk beralih ke makanan lainnya. Nah, soal nomor A itu formulasikan matriks transisi dari rata-rata peluang makanan Aji tersebut. Nah, kita di sini tulis dulu P-nya itu kebiasaan makanan Aji. Nah, kebiasaan makanan Aji itu kan tadi sudah diketahui, yaitu makannya itu berulang dari Cina, Jepang, dan Thailand. Jadi sini kita tulis Cina, Jepang, Thailand, Cina, Jepang, dan Thailand. Nah, selanjutnya itu kan kita mengetahui peluangnya itu 70%. Nah, 70% itu merupakan 70, kalau kita desimalin yaitu jadi 0,7. Jadinya untuk Cina dan Cina itu 0,7. Nah, di sini diketahui juga bahwa peluangnya sama untuk beralih ke makanan lainnya. Dan ini juga pengulangan dari makanan yang hari ini merupakan makanan pengulangan dari kemarin. Berarti kan 70% itu
100 dikurangi 70 merupakan 30%. Nah, karena peluangnya sama untuk beralih ke makanan lainnya, jadi 30% itu kita bagi 2. Jadi 30 kita bagi 2 merupakan 15, yaitu dimana menjadi di sini 0,15 karena di sini kan kita 0,3, jadi kita bagi. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu nih 0,15, 0,15, maka di makanan Jepang itu juga pasti akan sama. Jadinya di sini kita tulis yang di Jepang dan Jepang itu 0,7. Nah, berarti kan pengulangan selanjutnya itu adalah 0,15 dan 0,15. Nah, berlaku juga untuk yang di Thailand, itu juga sama, berarti di sini 0,15, 0,15. Nah, untuk yang B, soal nomor yang B, berapa rata-rata Aji membayar untuk makan malamnya setiap hari? Kita bisa menggunakan rumus V sama dengan V kali P. Nah, di sini saya membuat persamaan, yaitu P1 itu Cina, P2 itu Jepang, P3 itu Thailand. Nah, untuk P1, P2, P3 ini juga menggunakan rumus sama dengan P1, P2, P3. Nah, ini kali P. Nah, ini kan sesuai rumus P sama dengan P kali P. Nah, P-nya itu kan tadi sudah kita ketahui. Jadi di sini adalah P. Di sini P. Di sini juga P. Nah, ini merupakan P-nya. Peluang yang sudah dari tadi matriks transisi yang udah kita buat. Nah, dari sini kita udah bisa langsung melakukan persamaannya. Kita kali, yaitu P1-nya itu berarti 0,7 P1 ditambah 0,15 P2 tambah 0,15 P3. Yang P2 itu adalah 0,15 P1 tambah 0,7 P2 tambah 0,15 P3. Jadi ini kali ini, ini, dan ini. Nah, berlaku juga untuk seterusnya. Dan jangan lupa kita juga harus tulis P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 1 totalnya. Nah, karena kita mau eliminasi untuk mendapatkan nilai rata-rata Aji, kita pindah ruaskan yang 0,7 ini, kita pindah ruaskan ke kiri, sehingga menjadi ini 0,3 P1. Nah, ini juga semuanya kita pindah ruaskan semua ke kiri, jadinya min 0,15, ini juga min 0,15. Berarti sama dengannya sekarang 0. Nah, selanjutnya juga P2 dan P3-nya juga diberlakukan yang sama. Nah, setelah kita pindah ruaskan tadi, kita bisa langsung eliminasi persamaan 2 dan 3 dan eliminasi persamaan 1 dan 2. Di eliminasi persamaan 2 dan 3 ini kita kurangkan karena di sini bisa kita coret min 0,15 ditambah 0,15 berarti 0. Terus di sini langsung kita hitung aja 0,3 ditambah 0,15 jadinya 0,45. 0,15 ditambah 0,3 jadinya min 0,45 sama dengan 0. Di sini 0,45-nya kita coret, jadinya P2 itu sama dengan P3. Untuk eliminasi persamaan 1 dan 2 itu juga sama, yang sama itu yang bisa kita coret yaitu di sini. Nah, ini juga sama-sama 0,45 min 0,45 sehingga di sini kita coret karena sama, berarti P1 sama dengan P2. Nah, karena eliminasinya itu sama untuk semua P-nya, jadi kita tulis P1 tambah P2 tambah P3 itu sama dengan 1/3. Kenapa 1/3? Karena 1 dari 3 tersebut. Jadi di sini kita bisa langsung hitung rata-rata Aji membayar untuk makan malamnya. Nah, untuk P1 itu kan tadi yaitu Cina, P2 Jepang dan Thailand. Nah, untuk Cina itu kan si Aji membayar berarti 170. Cina merupakan 100.000 dan untuk Jepang 175 dan untuk Thailand 160. Nah, ini bisa langsung kita kaliin aja sama yang 1/3 ini.
sehingga didapatkan 100 kali 1/3, 3,3333, 58,333, 53,333. Nah, sehingga rata-rata Aji membayar makanannya ini kita bisa ketahui yaitu 144,999. Atau bisa juga kita bulatin menjadi 145.000. Nah, untuk yang soal nomor C itu seberapa sering Aji memakan makanan Jepang? Untuk makan makanan Jepang itu kan berarti kita menggunakan matriks yaitu 2 kali 2. Nah, berarti 1/P2. 1/P2-nya itu adalah P2-nya itu yang tadi kita ketahui 1/3. Jadi 1/1/3 yaitu 3 hari. Jadi Aji itu memakan makanan Jepangnya itu setiap 3 hari sekali. Nah, soal selanjutnya itu soal nomor 4, yaitu berikut adalah matriks transisi dari peluang yang sudah diketahui. Nah, yang A itu tentukan kelas-kelasnya. Sebelum menentukan kelas-kelasnya, kita harus membuat diagramnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat sesuai dengan peluang yang sudah diketahui, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, di sini juga 2, di sini 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita bisa buat diagramnya, yaitu 1 dan 1. 1 dan 1 mereka berarti berkomunikasi terhadap dirinya sendiri. Jadinya di sini seperti ini, 1 dan 1. 1 dan 2 itu tidak berkomunikasi, berarti tidak ada komunikasi, karena di sini 0. Selanjutnya itu 1 dan 3 juga tidak ada komunikasi. Selanjutnya itu 1 dan 4. 1 dan 4 ada komunikasi, berarti mereka menuju ke sini. Nah, ini selanjutnya dilakukan keseluruhannya sehingga menjadi diagram seperti ini. Nah, kalau sudah membentuk diagramnya, maka kita bisa langsung tentuin kelas-kelasnya. Nah, gimana sih cara menentukannya? Yaitu kita bisa menggunakan kelas 1. Jadi setiap kelas ini kita menentukan berdasarkan apakah mereka dapat berkomunikasi atau tidak. Yaitu misalnya 1 bisa berkomunikasi dengan 4, bisa. Berkomunikasi dengan 3, bisa. Jadi mereka merupakan satu kelas karena mereka dapat berkomunikasi berulang. Nah, sedangkan yang 5 dapat berkomunikasi dengan 3 bisa, tapi 3 tidak bisa berkomunikasi dengan 5. Makanya dia menjadi satu kelas tersendiri. Dan selanjutnya itu 2. 2 itu dia tidak bisa berkomunikasi ke siapa-siapa, dia hanya dapat berkomunikasi ke dirinya sendiri, sehingga dia juga menjadi satu kelas sendiri. Sehingga didapatkan kelasnya itu terdapat 3 kelas, yang kelas 1 itu ada state 1, 3, dan 4, kelas 2 itu ada state 2, kelas 3 itu ada state 5. Nah, untuk yang soal nomor 2, tentukan kelas yang transient dan recurrent. Sini saya pindahkan dulu. Nah, untuk menentukan dia recurrent atau transientnya itu dengan cara kelas 1. Kelas 1 itu state 1, 3, dan 4. Itu kenapa recurrent? Karena mereka tuh dapat saling terhubung. Itu kalau misalnya 1 ke 3 itu bisa. Makanya itu mereka dibilang itu recurrent. Nah, kelas 2 itu recurrent. Kenapa recurrent? Karena kelas 2 itu kelas 2 dapat state 2 itu dapat berkomunikasi sendiri dengan dirinya sendiri dan dia juga menyerap energi dari 5. Jadinya dia recurrent. Nah, untuk yang state 5 kenapa dia transient? Transient ini dia hanya bisa memberikan energinya itu. Jadi dia tuh dianggap transient karena dia tidak menyerap energi, dia hanya memberikan. Walaupun dia dapat berkomunikasi dengan dirinya sendiri, tapi dia tidak mendapatkan energi dari orang lain. Nah, ataupun di sini juga yang di state 2 itu kita bisa tahu kenapa dia recurrent, karena dia merupakan absorbing.
Dan selain itu juga untuk yang state 5, kenapa dia transien? Karena dia mengeluarkan 0,4 dan 0,2 untuk energi, tetapi energi yang kembali kepada dirinya itu sendiri itu hanya 0,4, sehingga dia transien. Selanjutnya, untuk yang soal yang C, apakah MC atau Markov chain itu irreducible? Markov chain di atas itu nggak irreducible karena memiliki lebih dari satu kelas dan tidak semua state dapat berkomunikasi bolak-balik baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kenapa irreducible itu karena seperti yang tadi kita sudah tentukan kelas-kelasnya itu terdapat 3 kelas yang dimana berarti antara 1 sampai 5 itu tidak semuanya berkomunikasi bolak-balik baik secara langsung atau tidak langsung. Secara misalnya tidak langsung itu misalnya 1 dan 3. Untuk berkomunikasi dari 1 sampai 3 itu bisa melewati 4. Tapi kan untuk berkomunikasi dengan 2, nomor 1 tidak bisa dapat berkomunikasi dengan 2. Makanya itu irreducible. Selanjutnya itu nomor 4D, apakah periodik? Nah, untuk Markov chain tersebut itu aperiodik karena setelah saya mencoba memangkatkan dengan menggunakan M-mute, itu aperiodik karena tidak sama dengan nilai aslinya. Seharusnya itu setelah dipangkatkan itu sama dengan nilai aslinya. Selanjutnya untuk nomor 4E, apakah MC Markov chain itu absorbing? Nah, Markov chain itu absorbing karena terdapat satu state, yaitu state 2, karena probabilitasnya adalah 1, dan juga memiliki non-absorbing state pada state 5, yang peluang menuju state 2 dan state 3, sehingga berarti terdapat peluang non-absorbing yang ke state non-absorbing state ke absorbing state. Karena di sini kita memiliki yang di sini dia absorbing, dan juga di state 5 itu ini kan merupakan nggak absorbing ya, tapi dia menuju ke absorbing state dan juga menuju ke non-absorbing state. Nah, sehingga dia tuh dikatakan tadi adalah absorbing karena memenuhi kriteria yang dinyatakan bahwa Markov chain itu absorbing. Jadi sekian penjelasan saya dari keseluruhan jawaban UTS saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.